Street sushi ini disesuaikan dengan selera dan kebiasaan orang Indonesia. Kami fokuskan untuk saat ini di B2B. Kami ada 5 macam, yaitu Lakop Macan, MCS, Bulan. Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam yang sama. Kenapa kok Anda belum dikasih materinya? Saya jelas ngomong ada 4 pilar loh. Setelah mendapatkan pembekalan dan materi yang sama selama fase bootcamp, para challengers harus membuktikan diri bahwa siapa di antara mereka yang paham dan mereka harus membuktikannya dengan mempresentasikan bisnis mereka kembali ke para coach. Apakah tidak ada perubahan sama sekali? Atau ada perubahan yang akan mereka tunjukkan di fase eliminasi bootcamp? Kita disuruh mempresentasikan kembali dengan materi-materi yang sudah kita terima selama bootcamp, seperti itu. Untuk waktunya sendiri itu kita diberi waktu 3 menit untuk mempresentasikan bisnis kami dengan parameter yang diminta. Lalu dengan setelah itu kita ada kayak Q&A dengan para coaches ya, sekitar 2 menit kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Salam diplomat, saya Dita, saya siap bikin gebrakan. Mebiso adalah jasa merek yang menggunakan AI yang membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya secara real time dan affordable. Ini tim saya, ini tim saya juga. Saya yang penting di sininya, nilai duitnya. Untuk sustainability-nya, dari segi ekonomi, saya menjalankan observasi untuk menggunakan limbah jamur itu sendiri menjadi sebuah sendal. Jujur blank. Semakin lama nunggu, ternyata persiapannya justru makin down karena ngelihat teman-teman. Jadi ngerasanya yang tadinya fine-fine aja jadinya gugup. Kalau ditanya perasaannya apa, sebenarnya lega banget. Jadi cuman at least saya sudah melakukan yang terbaik, walaupun tadi sempat nggak nyampe di slide terakhir. Saya menjelaskan juga sederhana, nggak usah pelit-pelit, yang penting to the point. Karena saya orangnya memang tidak mau panjang lebar. Ya kurang tahu, mungkin penjelasannya malah saya nantang juri, silakan tanya saya. Gitu. Karena memang saya ingin ditanya. Ada 4 penilaian yang akan kita nilai. Yang pertama adalah keuangan. Kedua adalah business model and distribution. Yang ketiga adalah marketing, yang keempat adalah sustainability, di mana di dalamnya termasuk tata kelola. Salam diplomat, saya Bari Teranggono Mamora, saya siap bikin gebrakan. Karena kalau kita ngomongin dirimu ngurusin F&B itu 2 bisnis yang sangat berbeda banget. Yang mau kamu jalanin yang mana? Yang making money yang mana? Dengan less effort. Yang property management. The one and only kan sekarang cuma brand lu nih. Nah, gue penasaran marketingnya gimana sih? Marketinginnya. Kita biasanya langsung scouting talent riders lokal gitu. Jadi mereka juga ikut mempromosikan ketika ada foto video gitu. Mereka mencoba dan selalu langsung cocok. Kalau untuk lokal, kebetulan kami adalah pioner. Kalau tadi mungkin dari bisnis modelnya, karena memang dari bisnisku sendiri, karena kita kan ada existing model, kita mau menambah model bisnis yang baru. Nah itu mungkin dipertanyakan karena masih belum jelas oleh Dewan Juri, dan itu emang challenge-nya dari deckku sih. Pitch deck bagus, tak akuin bagus banget. Tapi financialnya hilang, interest orang terhadap bisnis Anda nggak kejadian. Saya belum melihat poin tentang marketing. Yang kedua, sustainability. Kenapa belum ditambahkan? Keterbatasan waktu. Sudah tiba-tiba semua. Tapi di sini ada. Di slide Anda ada? Nggak ada juga kan?
semua orang punya waktu yang sama, 24 jam yang sama. Kenapa kok Anda belum dikasih materinya? Saya jelas ngomong ada 4 pilar loh. Saya lihat di detik, waduh ini udah nggak sampai, ya udah. Padahal sebenarnya aku masih ada di luar itu yang belum saya ucapin, tapi ternyata aduh ya udahlah habis, langsung saya closing aja. Tadi tuh sebenarnya aku nggak nunjukin secara detail untuk finansialnya, sedangkan kan harusnya bisa lebih detail kayak misalnya jumlah omset dan lain-lain. Aku tadi cuma nunjukin kayak growth omset ataupun growth sales sama growth profit dan juga marginnya berapa. Cuman tadi dapat insight dari Coach Nila untuk lebih detail lagi untuk financial reportnya. Salam diplomat, saya Septia Arianti, founder dan CEO dari Organic Natural Agricare, siap bikin gebrakan. Street sushi ini disesuaikan dengan selera dan kebiasaan orang Indonesia. Kami fokuskan untuk saat ini di B2B. Kami ada 5 macam, yaitu lakap macam, MCS, bulan di 2023, omset kami di 1,6 miliar. Saya cuma ingin menunjukkan saja pada para coach bahwa mereka tidak salah memilih saya masuk 45 besar. Saya nggak tahu ya indikator penilaian nantinya seperti apa, tapi kalau ditanya yakin atau tidaknya ya saya yakin gitu ya. Harus yakin, tapi ntar nggak tahu ya, kembali lagi yang penting kita sudah memberikan yang maksimal, memberikan yang terbaik dari saya untuk aku suka terharu ya untuk lolosnya aku serahin sama yang di atas, sama Allah, tapi harapannya semoga lolos. DC tahun ini dari segala macam alur konsepnya dari kemarin, dari hari pertama bootcamp sampai sekarang itu semuanya mind blowing dan aku nggak ketebak banget. Jadi kayak itu melatih banget mentalitiku sebagai founder untuk selalu siap ngadepin apapun sih. Proses inkubasi kemarin itu sudah banyak memberikan saya perubahan gitu, baik dari tata kelola, terus sustainability itu tadi, terus untuk marketing kedepannya harus seperti apa. Saya dapetin selama inkubasi itu. Bisnisnya, idenya sudah bagus, impact yang diberikan nampaknya sudah bagus, tapi banyak di antara mereka yang tidak bisa tervisualisasikan secara angka, secara matriks gitu. Jadinya kesulitan kami para coach untuk memastikan apakah bisnis ini bisa sehat ke depannya dan akan berkelanjutan atau tidak gitu. Kalau challengers jagoanku, salah satunya kemarin kalau yang aku sempat lihat bisnisnya memang Damakaras salah satunya. Namun kalau dari segi bisnis pun aku kemarin baru kenalan sama Agridea. Dia dari chipsnya ini aku merasa bahwa bagus sekali anak muda punya konteks bisnis dan pengolahan, memberikan nilai tambah dari produk-produk yang kurang tergunakan di hulu dan akhirnya diberikan nilai tambah sehingga punya potensi lebih besar di hilir dan juga bahkan di dunia ekspor. Adapun si challengers yang aku masih gemes banget karena hasilnya kok tidak seperti yang aku harapin. Tadi ada kayak Holisius, aku paham demand-nya di sana, kemampuan produksinya di sana, tapi tadi juga bisnis modelnya juga tidak terlihat, jadi tidak bisa tergambarkan apakah betul bisnis ini bisa di scale up atau tidak. Kalau lihat dari progres dari tadi teman-teman challengers yang mempresentasikan, dari gue pribadi ya, mungkin beda sama coach yang lain, nggak banyak yang berubah dari apa yang mereka present di awal, karena gue ngerasa kayaknya hanya menambahkan bagian financial, tapi nggak secara total dirubah. Akhirnya saya ngerasa nggak ada perubahan yang berarti sih. Contoh yang paling kelihatan tadi ada dua, ada Prana yang properti sama Yutaka. Holisius ada perubahan tapi tetap nggak banyak yang berubah sih, padahal harapannya kan dari yang kemarin challenge yang dialamin sama challengers bisa berubah mindsetnya dan merubah decknya paling tidak 20-30%, tapi jujur gue nggak ngeliat itu sih tadi. Kalau untuk yang gue jagoin pribadi kayaknya masih sama, cuman jadi nambahan ada dua. Yang pertama yang CDT yang menciptakan kreasi dari sapu ijuk gitu ya. Satu lagi yang gue suka itu si Keju, karena filosofinya juga cukup oke, produknya juga dia ngambil positioning yang premium, jadi harusnya opportunity untuk growth-nya lebih luas sih.
Bisnis yang paling mature, saya melihat, jujur masih belum ada. Tapi mari kita lihat, ini kan adalah perjalanan panjang ya, sebenarnya perjalanan panjang di mana ada yang bisnisnya udah kelihatan, tapi as a personal, as a leader, as a founder mau bawa bisnisnya kemana, itu juga dia masih belum tahu apa yang dimau. Oke, sekarang berarti sudah masuk ke tahap pengumuman. Kira-kira Coach Jupaka akan seperti apakah pengumumannya? Oke, challengers ini akan dibagi berdasarkan kategori. Lalu challengers akan maju ke depan sambil memegang kunci sukses masing-masing. Oke, lalu nanti di sini akan ada gambarnya kalian, dan yang nanti akan tidak terpilih, gambarnya tidak akan ada di sini. Silakan maju ke depan. Oke, yang lolos ke babak selanjutnya adalah selamat CDT Plastik dan Batik Soul Gitar dan Aurizaki Gitar. Maaf, kalian bertiga lolos ke babak berikutnya. Selamat Guru Bumi dan EQ Indonesia. Selamat Pesi dan Rindo. Agridia dan Kembul Semesta Utama. Ya perasaan sedih juga, cuman ya kembali lagi ya kita juga sudah bilang di awal istilahnya nothing tulus lah gitu. Ya, kalau lolos bagus gitu, kalau nggak lolos pun kita tetap jalan seperti itu. Jadi tapi kegiatan di sini sangat bagus dan sangat positif sih untuk keberlangsungan bisnis saya dan teman. Pesan saya mengutip dari Coach Jupaka ya, bahwa bagi challengers yang tidak lolos itu masih bisa kolaborasi dengan sesama finalis. Karena kalau kita mau collab dengan orang-orang besar, starting point-nya beda. Sedangkan kalau collab sama challengers yang ada di final ini, kita masih punya kesempatan collab sebagai supplier, collab sebagai vendor referral. Jadi manfaatkan jaringan ini, perkuat kekeluargaan gitu. Aku mau nangis. Seneng banget lah, seneng banget. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Nilam Sari, Kak Jupaka sama Kak Tio udah memberikan kesempatan kepada saya. Pokoknya alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih DSC sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk ke tahap ini. Ngalah aja sama saya, biar saya yang lolos. Enggak bercanda. Pesennya sih tetap semangat, jelas. Terus namanya juga kita kompetisi, tapi kita juga harus sehat lah. Maksudnya kita kompetisi secara sehat, ya kita tunjukin skill kita seperti apa, jangan gunain cara-cara yang, ya mohon maaf, curang atau cara-cara yang emang nggak halal gitu. Dari 45, hanya 24 challengers yang berhasil membuktikan diri dan lolos di fase eliminasi. Bagi DSC, entrepreneur bukan hanya soal bisnis apa yang mereka jalankan, tapi siapa individu di balik bisnisnya. DSC Season 14 akan menguji bagaimana para challengers memiliki 3P, paham, piawai, dan persona. Dan di fase selanjutnya, mereka akan membuktikan diri bahwa mereka layak berada di DSC kali ini. Kira-kira kita mau kemana masih bingung, tapi ini arahnya ke Bogor.
Selamat datang. Hari ini kita akan banyak belajar dari sebuah lokasi yang sangat luar biasa. Lingkungannya luar biasa. Hubungan sosial dengan masyarakatnya luar biasa.